Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, hari ini akan saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG, yang terhormat Bapak Wali Songo Semarang, Bapak Muhammad Rifki MSI, yang terhormat Ibu DPL dari kelompok 141, Ibu MH MSI, dan yang terhormat Ketua Kelompok KKN RDR 75 UIN Wali Songo Semarang, Kamaludin. Dan tak lupa juga teman-teman dan peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama, bagi Allah atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini dengan tema urgensi pendidikan dan dakwah di masa pandemi. Kedua kalinya, sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah nanti. Baik, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni sambutan, acara yang ketiga acara inti. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyah as-sholihah Al-Fatihah. Acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu DPL dari kelompok 141 kepada Ibu Siti Rofiah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Mas Rian Hidayat SAG selaku pemateri atau narasumber seminar online pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman KKN kelompok 141 yang hari ini menggelar seminar online dengan tema urgensi pendidikan dan dakwah di masa pandemi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual untuk belajar bersama tentang pentingnya pendidikan dan dakwah di masa pandemi. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada bulan hari ini frekuensi kita dalam mengingat beliau ini tentunya harus lebih banyak karena hari ini adalah hari kelahiran beliau yang diperingat oleh umat Islam seluruh dunia, dengan harapan kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin.
Yang ingin saya sampaikan tidak banyak ya. Saya mengapresiasi terselenggaranya seminar online ini. Jadi tema yang diangkat saya kira cukup penting, bagaimana proses pendidikan, proses dakwah, dan proses apapun ini tidak boleh berhenti di dalam masa-masa pandemi. Walaupun memang keadaan serba terbatas ya, ruang gerak kita dibatasi, kita tidak bisa bertemu secara langsung seperti sebelumnya. Eh, yang ini menjadikan kendala-kendala tertentu ya di satu sisi, walaupun di sisi lain juga ada banyak kemudahan yang kemudian kita raih dengan segala kreativitas yang dimunculkan karena menghadapi situasi ini. Ya, kita tentu memang harus terus berupaya bagaimana caranya agar kita produktif walaupun di dalam keadaan yang demikian. Nah, begitu pula dalam hal pendidikan, dalam hal dakwah ya, segala sesuatunya ini harus diadaptasi, menjadi hal yang penting. Pendidikan formal di sekolah tetap jalan walaupun mekanismenya semuanya serba daring. Pendidikan informal di pondok pesantren juga sudah jalan. Santri-santri sudah mulai masuk pesantren tentu dengan protokol kesehatan yang harus ditaati. Kemudian berbagai majelis dakwah, baik itu secara virtual maupun secara langsung, tetapi dengan adaptasi juga harus terus dilakukan. Nah, aktivitas ini terus berjalan walaupun kita berada dalam situasi pandemi. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menyimak. Ini Mas Rian Hidayat nanti yang akan memberikan materi ya, pentingnya pendidikan dan dakwah di masa pandemi ini seperti apa. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Mas Rian Hidayat yang sudah berkenan untuk menularkan ilmunya kepada seluruh peserta webinar, teman-teman KKN UIN Wali Songo ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian saja dari saya. Selamat mengikuti seminar online. Semoga lancar dan semoga seluruh program yang sudah direncanakan bisa tuntas dengan sukses dilaksanakan sampai akhirnya nanti kalian bisa membuat laporan yang sempurna. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Ibu Roha. Acara selanjutnya yakni acara inti, yaitu webinar dengan tema urgensi pendidikan dan dakwah di masa pandemi, yang akan dipimpin oleh Saudari Hesti Rindi Anggraini. Tapi baik, sebelumnya saya bacakan dulu ke kurikulum vitae dari Saudari Hesti Rindi Anggraini. Nama Rindi Anggraini, alamat Blora, lahir pada tanggal 4 Maret tahun 2000, nomor handphone 081 214 842 06, SMKN 1 Negeri Blora, SMKN 1 Blora, dan sekarang di UIN Wali Songo menempuh jurusan pendidikan bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih kepada Mbak Rindi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita hari ini atas waktu yang telah diberikannya. Kemudian selamat pagi semua, semoga kita pada keadaan sehat walafiat dan semoga
pada pertemuan kali ini kita mendapatkan berkat dan rahmatnya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan memulai acara diskusi mengenai urgensi pendidikan dan dakwah di masa pandemi. Nah, bagaimana sih antara pendidikan dan dakwah ini dalam mewujudkan karakter individu yang akhlakul karimah ini kan sesuai dengan cita-cita Islam sendiri, kemudian sesuai dengan cita-cita pendidikan negara Republik Indonesia. Pada pagi hari ini tema diskusi kita akan dipandu oleh Mas Rian Hidayat. Sebelum itu, seperti yang kita tahu, pendidikan di masa pandemi ini kita telah beralih pada sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Dalam PJJ ini membuat dampak negatif dan juga positif baik bagi pendidik sendiri maupun peserta didik, yang mana membuat keefektifan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, yang mana tidak semua jenjang pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu mampu beradaptasi dengan proses pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Sedangkan dakwah sendiri berperan dalam menyebarkan pemahaman tentang pendidikan keislaman. Maka dari itu, korelasi antara pendidikan dan dakwah ini sangat penting diketahui oleh kita semua, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kemudian, untuk menyambut pemateri kita hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae atau CV-nya. Dari Mbak Operator bisa di-share CV-nya. Baik, dari CV yang sudah dibagikan, data pribadi, nama lengkap M. Rian Hidayat, tempat tanggal lahir Palembang 29 Januari 1997, agama Islam, status belum menikah, alamat rumah Jalan Setinggar nomor 63, LK 4, Desa Paku, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering, Ilir, Palembang. Telepon, nomor telepon 082 245 839 804, alamat email mrhidayat28@gmail.com, kemudian blog pribadi mrhidayat29@blogspot.co.id, kemudian tinggi badan 167 cm, berat badan 60 kg, golongan darah AB. Untuk riwayat pendidikan sendiri, pendidikan formal. TK Merpati Pos Palembang, SDN 17 Kayu Agung Palembang, MTS Nurussalam Sidogede Palembang, MA Nurussalam Sidogede Palembang dengan jurusan IPA, kemudian Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan sekarang Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk pendidikan non formal sendiri, Ella English Course Pare, Kediri, Jawa Timur, tahun 2017, Kresna Institute Pare, Kediri, Jawa Timur 2015, dan Happy English Course Pare, Kediri, Jawa Timur pada tahun 2015. Untuk riwayat pengalaman organisasinya sendiri, Penasehat Keluarga Mahasiswa Sumatera Selatan Kemas 2020 sampai sekarang, Sahabat Muda Chapter Semarang 2019, anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia 2019 sampai sekarang, Ketua Koordinator Divisi Perhubungan Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2019, Mata Kita Komunitas Narasi TV Jawa Tengah 2018 sampai sekarang, Ketua Keluarga Mahasiswa Sumatera Selatan Kemas Komisariat UIN Wali Songo Semarang 2016 sampai 2019, anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Ryan Usuluddin UIN Wali Songo Semarang
2016 sampai 2020. Ketua Umum Usuluddin Language Community ULC UIN Wali Songo Semarang 2018 sampai 2019. Wakil Ketua U Indonesia Chapter Semarang 2017 sampai 2018. Departemen Pendidikan Bahasa Arab Usuluddin Language Community ULC UIN Wali Songo Semarang 2017 sampai 2018. Untuk prestasinya sendiri, ini sangat banyak ya. Nanti akan saya bacakan 5 teratasnya. Volunteer Pesta Pilih Jurusan PPJ Chapter Semarang tingkat wilayah pada tahun 2019. Volunteer Kita Merah Putih bersama kalangan ulama dan pemerintah Semarang tingkat wilayah tahun 2018. Penerima beasiswa prestasi UIN Wali Songo Semarang tingkat instansi 2017 sampai 2019. Juara 3 debat bahasa Arab Sejateng DIY tingkat wilayah pada tahun 2017. Dan juara 1 debat bahasa Arab Orsenik UIN Wali Songo tingkat universitas pada tahun 2016. Dari Mas Rian sendiri, ini sangat banyak sekali prestasinya. Akan saya bacakan saja tanpa melibatkan tingkat dan tahun ya. Mumtaz cum laude di Pondok Pesantren Modern Narussalam Sidogede, wisuda akbar rumah Tafsir Sumsel Babel 3 di UIN Raden Fatah Palembang, juara 1 lomba perkemahan awal tahun STIT Misbahul Ulum Gumawang, juara lomba pramuka penegak peringatan hari ulang tahun Gudeg Okut, juara 1 lomba pidato bahasa Arab Gebiar Pentas Pendidikan Agama Islam, peserta orientasi pembina pramuka OP2 di Pondok Modern Narussalam Sidogede, dan juara 2 lomba pidato bahasa Inggris Pos Pekap Seugan Komering Ilir. Untuk pengalaman lainnya, ini Mas Rian banyak sekali kegiatan yang pernah diikuti beliau. Dan untuk kemahiran sendiri, motorcycle driving, bahasa Arab, bahasa Inggris yaitu aktif. Dan demikian CV dari pemateri kita hari ini. Untuk Mas Rian, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan materi tentang urgensi pendidikan dakwah dan dakwah di masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, apakah suara saya jelas? Jelas, Mas. Oke. Yang saya hormati Kepala Lembaga LP2M di lingkungan UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat juga DPL dari kelompok 141. Yang terhormat Ibu Siti Rofiah, MH, MSI. Yang saya banggakan teman-teman KKN reguler ke-75 dari rumah DR kelompok 141 serta para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini meskipun dalam suasana yang mungkin bisa dibilang suasana yang tidak terplanning ya, tidak terplanning bahwa semua kegiatan kita tapi pun ya di tengah pandemi yang mudah-mudahan yang hadir majelis ilmu ini tetap sehat ya.
Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman KKN kelompok 141 meskipun jarak yang memang membatasi kita, membatasi semua aktivitas kita ya, tapi kita mampu tetap produktif meskipun dalam majelis virtual ini. Sedikit cerita, saya ingat 1 tahun yang lalu saya juga merasakan yang namanya KKN ya. Tapi 1 tahun yang lalu itu belum datangnya masa pandemi atau COVID-19 ini ya. Jadi memang KKN dari rumah ini mempunyai nilai positif dan negatif, pro kontra ya. Tetapi tetap karena jarak dan mungkin teman-teman saya lihat dari kelompok 141 ini kebanyakan dari Pulau Sumatera ya kebanyakan. Tapi ya overall nggak apa-apa, kita tetap melaksanakan kegiatan KKN demi keberlangsungannya pembelajaran di instansi kita yaitu di UIN Wali Songo Semarang. Ya, teman-teman atau operator boleh di-share PPT-nya, PowerPoint. Halo? Mbak Hesti dan teman-teman. Ya. Dari awal, Mbak. Bisa diperbesar enggak? Oke, di sini saya diminta oleh teman-teman KKN dari kelompok 141, kita akan berbicara dan berbincang tentang bagaimana sih urgensi pendidikan dan pendidikan dan dakwah ya di masa pandemi. Kita ketahui bahwa dua unsur ini adalah unsur yang sangat riskan ya, dan semua orang perlu yang namanya pendidikan dan juga dakwah. Karena dua unsur ini sangat penting dalam menjalani kehidupan kita, juga dalam meningkatkan spiritualitas kita. Karena pada dasarnya iman itu sendiri kan mengalami fluktuasi ya, atau turun dan kadang naik juga. Maka al-imanu yazidu wa yanqus itu memang benar bahwa harus ada yang mengingatkan. Nah, cara mengingatnya pun ada dari dakwah ini sendiri. Nah, next. Mbak Maulidia, next. Oke. Kita di sini saya membagikan di masa pandemi saya tiga unsur, yaitu pendidikan, dakwah, teknologi. Nah, kita lihat dulu bagaimana sih kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini saya mengutip beberapa data dari Kominfo dan juga Visa bahwa pendidikan Indonesia itu menduduki peringkat yang sangat miris ya. Data dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kemkominfo RI, yang dipublish tahun 2017, itu menunjukkan UNESCO menyebut Indonesia berada dalam urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, dan minat baca masyarakatnya hanya 0,001%. Nah, di sini
juga disampaikan oleh Mbak Nana ya sebagai duta baca Indonesia. Beliau mengatakan bahwa minatnya literasi orang-orang Indonesia memang sangat minim ya. Nah, tetapi di sini banyak terobosan, terus inovasi-inovasi agar minat bacanya orang Indonesia itu naik atau meningkat. Nah, kita lihat bahwa dewasa ini banyak inovasi-inovasi seperti saat ini banyak orang yang suka membaca e-book, ya, e-book, jurnal dan lain-lain. Nah, cara membaca sendiri sih, kalau saya pribadi bagaimana meningkatkan budaya literasi, ya, budaya minat baca itu kita mulai dengan membaca yang benar-benar menjadi concern kita. Contoh, tadi ada Mbak moderator, ada Mbak Rindi itu jurusan PBI. Nah, mungkin beliau coba untuk membaca ya bagaimana berita-berita atau ya yang singkat-singkat saja tentang bahasa Inggris ya, tentang pendidikan bahasa Inggris. Nah, dari situ nanti akan tumbuh ya. Karena membaca ini memang sulit karena nggak semua orang betah untuk membaca. Nah, kadang kita juga dengan membaca ini kadang 5 menit udah ngantuk ya. Mata kita kalah gitu loh. Saya juga mengalami hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya International Student Assessment atau tahun posisinya tertinggal dari negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam di peringkat 72 dan dari 77 negara. Itu saya ambil dari bbc.com. Ya, bbcnews.com. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ya bahwa dulu Malaysia dan Brunei Darussalam adalah menjadi ibarat murid ya dari Indonesia. Artinya apa? Mereka belajar dunia pendidikan atau bagaimana pendidikan itu dari Indonesia. Tetapi untuk saat ini kita harus mengalami ketertinggalan. Tensinya bahwa Indonesia bisa berkompetisi. Nah, menurut pengamat pendidik Trikonto, ada 3 masalah yang masih membelenggu pendidikan Indonesia. Nah, satu yaitu kualitas pengajar. Nah, kenapa saya mengutip dari pendidikan ini? Kita juga melihat ya bagaimana sisi kekurangan kita sehingga kita mampu untuk meningkatkan kekurangan. Nah, contoh kualitas pengajar ya. Mungkin ya karena kebanyakan juga Indonesia kan terdiri dari berbagai pulau-pulau ya. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kualitas pengajar ini pun harus menjadi pertimbangan karena standarisasi dalam bagaimana kita untuk pendidik ya, sebagai pendidik itu apa yang harus dicapai. Nah, terus yang kedua, sistem pendidikan yang membelenggu. Nah, sistem pendidikan yang membelenggu. Artinya apa? Ya, kita banyak mengalami perubahan ya, transformasi terhadap pendidikan. Sistemnya dari bagaimana materi-materi yang disampaikan pun sering berubah-ubah. Nah, ini mungkin menjadi kegelisahan ya atau kebingungan dari seorang pendidik dan yang dididik. Sehingga dari tahun ke tahun ya tetap mengalami progres, tetapi di satu sisi
ya tadi ada sistem pendidikan yang membatasi pergerakan inovasi dan lain-lainnya. Nah, terus yang ketiga, lembaga pendidikan perlu pembenahan. Nah, yang dimaksud di sini adalah pemerataan fasilitas ya, pemerataan segala hal di bidang pendidikan yang akan menunjang kreativitas dari seorang mahasiswa, anak sekolahan dan lain-lainnya ya. Next. Selanjutnya. Mbak Maulidia. Oke. Ya, dakwah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dakwah ya. Dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata da'a yad'u ya. Dakwatan. Berarti menyeru. Menyeru, memanggil ya. Mengajak, atau kata da'a yad'u du'aan. Sama aja, artinya memanggil ya. Dan nah, dakwah ini sendiri banyak ya, di ataupun dia mengajak pada mana kita untuk berdakwah ya. Objek dakwah itu sendiri adalah manusia ya, manusia yang seperti saya sampaikan di awal. Nah, asal kata dakwah dalam berbagai bentuk. Oke. Halo, apakah kedengaran? Ini jelas nggak suara saya? Sedikit putus-putus, Kak. Oke. Saya coba lagi ya. Tes. Sudah, Kak. Oke. Kata dakwah dalam berbagai bentuk. Nah, ini dalam fiil dan isim itu terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 211 kali dengan rincian ya. Dalam bentuk masdar itu tersebut 10 kali ya. Fi'il madi ya 30 kali. Nah, fi'lul mudhari 112 kali. Nah, sedangkan isim fa'il 7 kali dan sedangkan dengan kata doa sebanyak 20 kali. Nah, banyak yang contohnya ya. Ud'u ila sabili rabbikum kanlah. Artinya apa? Dalam? Ya gimana? Suaranya masih putus-putus, Kak. Coba saya di... Halo, Bang Rian. Halo, apakah suara saya kedengaran? Jelas? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Maaf saya ganti sinyal ya, yang tadi menggunakan internet satunya. Oke. Hal ini, nah, menggambarkan bahwa
dakwah itu sangat penting. Dakwah itu sangat penting dan harus dilakukan oleh umat Islam baik secara individu maupun secara kelompok dengan terencana dan profesional sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri. Nah, dari sini dakwah memang sangat penting ya. Banyak majelis-majelis ya, majelis-majelis ilmu yang sering kita laksanakan ketika mungkin di mana-mana ya ada pengajian dan berbagai acara yang pada intinya adalah mengajak dalam kebaikan ya, mengajak dalam kebaikan. Nah, sekarang pandemi atau COVID-19 yang mana pemerintah konsen terhadap kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga semua berubah. Yang awalnya kita sering duduk dalam majelis ilmu, ya, duduk bersama-sama dalam kelas, ya juga dalam pendidikan contohnya juga. Nah, sekarang berubah. Nah, tentu hal ini mengecewakan ya, mengecewakan berbagai bermacam elemen ya. Artinya apa? Semua shock, mengalami shock terkait kejadian ini. Sehingga banyak nanti akan saya di slide selanjutnya itu ada pembahasan selanjutnya itu ada banyak akan timbul-timbul masalah yang mana kita belum prepare, belum apa ya, belum menyiapkan apa yang harus kita siapkan. Bekal apa nih yang harus saya siapkan untuk tetap pendidikan saya jalan dan dakwah spiritualitas kita tetap menjadi bekal. Nah, apa sih yang harus kita tempuh? Nah, next. Next. Oke. Di era teknologi atau kita sering menyebut istilah ini dengan revolusi industri 4.0 ya. Nah, menjadikan aspek kehidupan menggunakan teknologi modern atau sering disebut dengan online system. Nah, artinya apa? Sekarang semua kegiatan itu berbasis dengan online. Bahkan di dunia pendidikan itu sudah ada terobosan dan inovasi bahwa semua yang ada di perpustakaan harus mampu dinikmati oleh mahasiswanya. Yaitu apa? Dengan membuat perpustakaan itu berbasis IT. Artinya apa? Bisa dinikmati, bisa terhadap perpus itu. Sehingga proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di kuliah yang biasanya dilakukan di kelas itu tetap bisa terlaksana meskipun via daring ya. Via daring. Sehingga semua elemen mahasiswa atau masyarakat harus mampu menerima keadaan ini. Realitas zaman memaksa kita. Ini kita dipaksa nih. Kalau semisal kita berhenti, maka ada pepatah mengatakan akan berhenti semuanya. Apabila satu mati, akan merasakan kematian. Contoh ketika, semisal nih, ketika pandemi, kita tidak melakukan kegiatan pendidikan ataupun dakwah, contoh terkecil adalah otak kita akan mati. Artinya apa? Semua akan merasakan nggak berguna. Saya udah nggak jelas nih mau ngapain. Saya mau membaca tapi takut kayak gimana. Kalau semisal ini kegiatan pendidikan itu diberhentikan. Nah, maka kita harus berhidup bersamaan dengan COVID-19 ini sambil menunggu terobosan-terobosan dan penanganan dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, juga dari teknologi ini juga kita lihat tren digitalisasi di Indonesia semakin cepat pada era pandemi COVID-19. Karena apa? Semua berbasis digital, semua berubah. Ya, yang awalnya kita sering nongkrong di tempat
kopi misalnya, tempat kafe ya, atau kita bisa nongkrong sebebas-bebasnya, terus bertukar pikiran. Sekarang kita harus berdiam diri di rumah. Kalaupun terpaksa, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga proses apa yang disebut dengan diskusi misal kecil-kecilan di kafe atau semacamnya yang biasanya saya temukan di Semarang itu banyak ya teman-teman mahasiswa yang hobi untuk diskusi, hobi untuk ya setidaknya untuk gurau, melepas kegelisahan dengan tugas-tugas yang penuh mungkin ya. Ya, itu semua harus di stop dulu. Artinya apa? Karena ini sekarang sedang pandemi, tetapi pemerintah sudah menetapkan bahwa ada new normal. Artinya apa? Tetap melaksanakan semua kegiatan boleh dilaksanakan di luar, tapi memperhatikan protokoler kesehatan yang ketat. Nah, lewat perubahan perilaku masyarakat, adopsi digital di Indonesia meningkat dengan pesat dan terus mendongkrak aktivitas transaksi digital dalam kegiatan masyarakat. Nah, karena sekarang adalah era digitalisasi, teman-teman demi melengkapi kebutuhan hidup ataupun sarana prasarana yang habis mungkin itu cukup di rumah. Artinya apa? Transaksi digital pun sudah menjadi transaksi yang biasa. Ya. Transaksi yang biasa. Sekarang banyak e-wallet ya, dompet elektrik yang menjadi tren ya. Sekarang contoh kecil, mohon maaf saya sebut merek ini kayak ShopeePay, Dana, terus GoPay, Oppo dan lain-lainnya. Nah, ini adalah bentuk bahwa masyarakat saat ini sudah sadar akan teknologi. Sadar akan teknologi. Apa? Karena untuk mengurangi atau memutus mata rantai penularan virus COVID-19 ini. Mengurangi interaksi antar sesama ya, antar satu pembeli dan juga satu yang lain adalah penjual. Nah, sejak pandemi, kegiatan masyarakat beralih dari konvensional menuju online, termasuk dalam melakukan transaksi seperti belanja dan sebagainya. Oke, next. Next, Mbak Maulia. Nah, di sini saya dari pandemi ini ya, dari 3 unsur tadi, banyak masalah yang timbul ya. Contoh terkecil ini sangat riskan ya, dan sangat penting kita bahas adalah limited kuota internet. Ya, ketika semua berbasis digital, ya, otomatis kita harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Yang ketika kita di kampus misalnya ya di kampus, kita cukup WA teman. Ini jam sekarang ada mata kuliah nggak? Ada, langsung ke kampus. Ya kan? Ke kampus, belajar, selesai. Jadi, yang biasanya bisa merogoh kocek, kalau sebelumnya ya, sekitar mungkin 70.000 per bulan. Ya, kalau saya 70.000 per bulan. Karena saya ya memakai yang unlimited. Ya, tetapi ya sinyalnya begitu-begitu aja gitu. Nah, jadi sekarang karena semuanya berbasis digital, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Artinya semua kegiatan kita, kegiatan dakwah dan pendidikan terkhususnya, itu semuanya berbasis internet, ya, membutuhkan kuota internet, maka layak jika pemerintah melakukan genjoran dana yang besar untuk mahasiswa-siswa dan guru agar proses pendidikan di Indonesia tetap berjalan. Ya. Kenapa? Karena ini kalau berhenti
akan berhenti pula kegiatan manusia. Kegiatan intelektualitas dalam kancah masyarakat Indonesia ya. Nah, terus yang kedua, ada masalah lagi nih. Ini masalah terus. Pokoknya banyak kita cari masalah ini. Nah, yang kedua itu adalah kualitas sinyal. Nah, tadi saya juga merasakan ya. Tadi saya dibilang sama Mbak Putri tadi, Mas, suaranya putus-putus. Nah, ini adalah masalah kita. Kualitas sinyal. Nggak semua tempat mempunyai sinyal yang bagus, ya. Nggak semua orang. Nah, nggak semua orang mempunyai kualitas sinyal yang bagus. Nah, dari situ kualitas sinyal itu menjadi masalah yang terbesar, ya. Masalah yang terbesar, ya. Sebentar aja. Nah, yang masalah kedua tadi adalah kualitas sinyal. Banyak teman-teman disuruh pulang, tetapi mereka tidak punya sinyal gitu loh. Itu masalah yang terbesar kalau menurut saya, karena ya itu tadi kualitas sinyal yang belum merata di Indonesia. Terus yang kedua, ketika kita di rumah nih, ya kita di rumah aja nih, banyak hoax, ya hoax yang bersebaran. Contoh tuh, kayak kemarin karena kita sering berkomunikasi via gadget, akhirnya hoax tersebar di mana-mana. Banyak sekali saya menemukan hoax, terutama di grup WhatsApp. Contoh itu kayak, sorry saya menyebut merek lagi, itu Adidas ngasih sepatu gratis, silakan klik ini. Itu kan dari dulu-dulu kayaknya udah hoax, dibilang hoax, tapi tetap aja di-share oleh kita. Makanya kita harus banyak membaca buku ya. Salah satu buku dari karya Nadir Hussein itu saring sebelum sharing. Nah, kita harus sharing nih, ya saring dulu nih. Ini bener nggak? Konkret nggak berita ini? Otentik nggak berita ini? Kalau semisal beritanya nggak valid, jangan di-share. Makanya sekarang bisa dikatakan bahwa jarimu. Nah, jadi semuanya harus penuh pertimbangan ya, teman-teman. Apalagi kita sebagai kaum ya mahasiswa, sebagai agen of change. Jadi kita harus ya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan asal share, jangan asal kirim, karena validitas dari apa yang kita kirim belum tentu valid, harus di cross check terlebih dahulu. Nah, masalah yang keempat itu hate speech. Ya, hate speech ini juga masalah. Banyak ya, ada hate speech, ada penyebaran fitnah. Nah, juga ada gibah ini, gibah. Karena kita tahu gibah ini kayaknya sudah menjadi apa ya? Sering saya dengar dari teman-teman ketika saya menjadi mahasiswa itu juga sering banget yang menyatakan sering dilakukan lah gibah ini. Padahal gibah ini adalah suatu yang suatu yang nggak boleh gitu loh di kita. Tapi kita sering, misalnya, tahu nggak itu tadi ini, padahal belum jelas kevalitannya. Nah, kita harus tetap punya rasa positive thinking kepada semua elemen masyarakat ya. Setiap teman kita harus punya positive thinking aja gitu loh. Nah, selanjutnya itu ada mental anak didik. Bisa di-share lagi.
Apakah kualitas sinyalnya yang sulit? Halo? Halo? Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Ini saya sambil buka laptop juga. Itu adalah mental anak didik. Ya, masalah yang selanjutnya itu adalah mental anak didik. Nah, mental anak didik kita sekarang juga menjadi masalah yang timbul. Apa? Anak-anak sekarang itu akhirnya mereka merasakan apa ya? Nggak terbebani dengan pendidikan yang online seperti ini. Karena apa? Yang ngerjain orang tuanya, bukan muridnya. Nah, ini menjadi ada relasinya dengan masalah yang ke-8 tadi. Atau bisa disebut orang tua, saya nyebutnya orang tua menjadi murid bayangan. Nah, artinya apa? Orang tua yang sekolah juga, anaknya tetap main. Ketika anaknya disuruh belajar, anaknya malah main, gitu loh. Akhirnya ketika disuruh, mau gitu. Mau nggak mau. Nah, ini yang saya katakan adalah orang tua menjadi murid bayangan. Nah, contoh terkecil saya menemui di lapangan ya juga. Ketika saya menemani ibu saya, mama saya itu ke pasar ya, itu saya melihat banyak penjual yang di sela-sela proses transaksi pembelian dan penjualan itu ibunya menyelesaikan tugas dari sekolah sambil nyata-nyata. Terus tak tanyain, Bu, ini lagi ngapa Bu? Gitu. Mas, sejak COVID-19 ini kuliah kan online atau sekolah online. Saya bingung Mas, bayar full tapi yang sekolah malah ibunya. Nah, ini masalah bagi kita. Bagaimana anak-anak itu mau belajar meskipun di rumah saja. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana problem solving-nya ya. Sebenarnya yang masalah terbesar lagi adalah PHK massal ya. Nah, PHK massal yang saya lihat banyak sekali PHK yang ya kita ketahuilah bahwa mereka adalah mencari sumber ya, sumber keuangan itu kan sumber ekonomi dari misal orang tuanya, misal bapaknya. Ketika di PHK otomatis anak yang awalnya sekolah bakalan mungkin berhenti atau cuti atau dan lain-lainnya, maka ini menjadi problem bangsa kita ya, bahwa bagaimana mensejahterakan atau mengambil peran dari PHK ini. Jadi kalau misalnya di PHK bagaimana solusinya. Nah, oke, next. Mbak Putri, bagaimana slide-nya? Apakah ada sinyal masih atau gimana? Saya lanjutkan. Nah, dari saya mengambil dalil Al-Quran dan hadis ya untuk merespon apa yang dari Al-Qurannya, sisi Al-Quran dulu, merespon keadaan yang saat ini ya. Saya lihat pertama dari Al-Qur'annya ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, artinya apa? Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ya,
bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa setidaknya ada di antara kalian itu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Nah, menyeru ya atau mengajak dalam kebaikan. Nah, inilah dalam proses dakwah yang sesungguhnya, bahwa ketika ada segolongan umat yang mencari ilmu dan ada segolongan yang lain yang menyerukan kepada kebajikan. Dakwah ini adalah proses dakwah. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa yad'una ilal khair. Mengajak dalam kebaikan ini banyak hal. Dakwah ini adalah proses dakwah. Apa? Seperti ketika kita berpakaian yang baik, bertutur kata yang sopan, sehingga banyak masyarakat yang melihat, oh, iku anaknya sinten nggih, iku putrane sinten nggih. Nah, itu anaknya siapa ya? Itu. Oh, kok baik banget, omongannya kok baik, santun, sopan, sehingga itu menjadi bagian dakwah. Oh, niku sekolahnya teng pundi misalnya. Sekolahnya di mana misalnya. Maaf, logat Palembangnya muncul. Ya, sekolahnya di mana gitu kan? Sekolahnya di mana? Oh, di Jawa, di Semarang ya. Nanti itu adalah proses dakwah juga. Ya, proses dakwah. Nah, selanjutnya, karena ini adalah keadaannya lagi pandemi, maka saya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Artinya apa? Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Artinya apa? Ketika kita sekarang dilema dengan pandemi sebelumnya, yang dari Al-Quran dan hadis. Ketika kita dilema dengan dengan pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang merasakan dampaknya. Nah, maka di sini adalah proses kita diuji. Bahkan di riwayat lain, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bil humma wasar. Apabila ada orang yang merasakan sakit, ya, salah satu dari masyarakat muslim, apalagi kita yang memang mayoritas adalah masyarakat muslim. Ketika ada satu masyarakat muslim yang merasa sakit, itu dikatakan atau dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti jasad satu jasad. Apabila ada satu yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Begitu pula pandemi ini. Kita mungkin ada yang merasa mungkin dicukupkan oleh Allah, maka hendaknya lah untuk membantu apa yang dia punya. Karena ketika kita mendapatkan 100 rupiah saja, ya, 100 perak, itu ada hak yang harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu 100 perak loh. Apalagi ketika kita mungkin, mohon maaf, mempunyai diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, ya. Maka harus wajib ada hak untuk mereka yang harus diberikan oleh kita, orang yang punya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika ada orang yang, mohon maaf, diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, harus membantu yang miskin tadi. Jadi akan meningkat, ya, kepercayaan dirinya, terus juga keberlangsungan hidupnya, sehingga perekonomian kita mungkin akan bisa jalan, mungkin akan baik gitu loh. Nah, di riwayat hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan summa sabbaka baina asabihi. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memisalkan lagi bahwa antara mukmin dan mukmin yang lain, ya,
itu seperti bangunan, ya, di mana sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Kemudian beliau menyilangkan di antara jari-jari tangannya. Artinya apa? Ketika beliau menyebutkan hadis ini, beliau memegang tangannya seperti ini. Artinya apa? Kita adalah kokoh. Ketika saya lepaskan satu jari saja, ya, satu jari saja, mereka akan merasakan kehilangan satu jari tadi. Maka harus dilengkapi dengan jari yang lain. Nah, gitu. Nah, ketika masa pandemi ini juga, proses pendidikan dan dakwah juga harus berlangsung. Inilah urgennya. Bahkan guru saya, ketika saya duduk di bangku perkuliahan, itu mengatakan bahwa ketika kualitas intelektualitas Anda baik, janganlah Anda bangga, tetapi Anda harus mengimbanginya dengan apa? Dengan spiritualitas. Spiritualitas Anda. Nah, sebentar ya, saya off bentar saja. Sebentar, ada sedikit kendala. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kegiatan apa yang bisa dilakukan? Pertama, virtualisasi. Nah, seperti apa yang kita laksanakan saat ini? Kita melaksanakan yang namanya Zoom, Google Meet, YouTube, atau WhatsApp Group. Jadi proses pendidikan dan dakwah saat ini mengalami transformasi yang cukup signifikan, dengan tetap produktif di masa pandemi. Kita juga harus, ya seperti apa yang kita laksanakan saat ini ya, kita berdiskusi, membuka forum-forum diskusi, baik melalui platform Zoom, Google Meet, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, contoh lain adalah produktif. Meskipun Anda di rumah saja, kita bisa menulis artikel, misalnya membaca buku, ataupun menonton ceramah ya. Sekarang dakwah pun banyak yang sudah berubah. Yang mana fokusnya adalah memotong, ada potongan-potongan video yang bisa menjawab apa yang menjadi kerisauan teman-teman ya, kegelisahan dari teman-teman. Misal masalah bagaimana tato, hukum tato misalnya. Nah itu akan dijelaskan oleh para mubalik, asatid yang ada, yang memang konsen dalam proses ini ya, proses dakwah tersebut. Nah, terus karena ini adalah new normal, maka kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketika Anda terpaksa untuk berkumpul, lagi-lagi terpaksa untuk berkumpul di satu tempat, maka tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Next. Ya. Next, Mbak Maulidia. Oke. Ini Mbak Maulidia posisi lagi di mana nih? Ini apakah sepus? Oh, Aceh Tengah. Oke. Ya, ya. Oke. Nah, saya membagi bagaimana sih pola belajar di masa pandemi ya. Karena pergerakan kita dibatasi, mungkin saya bisa mengatakan dengan self-direct learning. Artinya yang dimaksud adalah seorang mengakses materi yang ingin dipelajari secara otodidak, lalu mempelajarinya. Ya, artinya apa? Semua akses bisa dibuka saat ini. Ya,
kita bisa membuka akses kemanapun hanya melalui internet. Nah, maka saat ini karena perekonomian juga sedang mengalami resesi ya, dan juga kita harus menghemat ya. Ketika acara seperti ini kita harus fokus. Teman-teman, misal saya dalam kajian tafsir hadis ya, atau ilmu Al-Quran tafsir, maka saya akan mengikuti webinar-webinar yang konsen terhadap tafsir hadis. Sehingga kuota yang Anda miliki bisa bermanfaat. Begitu juga dengan self-direct learning tadi. Self-direct learning ini adalah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan kuota yang Anda punya dengan semaksimal mungkin. Ya, jangan boros dan receh. Ya nggak apa-apa, untuk hiburan nggak apa-apa sekali-sekali. Tetapi untuk saat ini cobalah untuk membuat hal-hal yang positif sehingga proses pembelajaran atau pendidikan dan dakwah itu sendiri bisa tersampaikan kepada kita sebagai insan yang butuh terhadap pendidikan dan dakwah. Contoh ketika kita lagi gundah-gundah, lagi galau nih, ya, lagi galau, jangan buat story. Karena apa? Di story kita akan melihat di balik story itu ada orang yang ketawa mungkin ketawa ketika melihat kita story kita itu lagi galau. Karena nggak semua orang suka sama kita, nggak semua orang juga peduli sama kita. Nah dari sini cobalah buka untuk, mungkin ini iman saya lagi down nih, ya, iman saya lagi down, maka cobalah untuk membuka dakwah-dakwah atau penyampaian-penyampaian dakwah terkait apa yang menjadi masalah kita. Contoh, aku lagi nggak ada ini nih. Nah, itu banyak kita bisa mengakses ceramah-ceramah mungkin yang bisa membangkitkan gairah kita untuk semangat lagi. Intinya yang penting itu Anda semangat, gitu loh. Ketika Anda hilang semangat, maka hilang segalanya. Tapi ketika Anda galau, ya hilang segalanya juga. Karena Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang positif seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Anda. Ketika teman Anda sudah mencapai titik tertinggi, tetapi Anda tetap masih dalam titik kedua, 3, dan lainnya. Maka Anda harus tetap melaksanakan self-direct learning. Belajar sendiri, belajar secara otodidak. Contohnya itu ada senior saya juga di UIN Wali Songo Semarang, ada Mas Nur Ahmad ya. Beliau dosen juga sekarang di Fakultas Usuluddin. Beliau juga senior saya di ULC, di Usuluddin Language Community. Beliau belajar TOEFL itu secara otodidak. Ini sebelum pandemi loh ya. Beliau aja bisa belajar otodidak. Nah, apalagi generasi milenial harus lebih bisa. Dan dari hasil belajar otodidak beliau, TOEFL atau IELTS tadi, beliau bisa mencapai gelar S2 beliau di Netherlands dan S3 beliau di Netherlands juga. Beliau aja bisa. Nah, sekarang kita harus mengambil kesempatan ini. Ya, mengambil kesempatan ini. Nah, terus yang selanjutnya, bagaimana pola belajar di masa pandemi? Ya, itu yang selanjutnya ada diskusi. Ya, diskusi secara online ataupun offline mengenai materi yang telah dipelajari atau yang ingin kita pelajari. Ketika di perkuliahan teman-teman belajar tentang, contoh ya, ketika saya belajar tentang ulumul Quran misalnya. Ketika kita belajar sendiri kok kita merasa kebingungan, kita ajak 1 orang atau 2 orang atau teman sekelas untuk mendiskusikan materi yang dirasa kita bingung, gitu loh. Kita memang bingung, bingung nih. Nah, dengan online, ini kan banyak nih grup-grup WhatsApp kelas mungkin, kita diskusiin, ya. Jangan malu bertanya. Ketika Anda malu bertanya, maka akan tersesat di jalan, ya enggak?
ketika teman-teman misalnya nih dari ada Mbak Maulidia nih dari Aceh Tengah nih, misalnya awal-awal ke Semarang nggak tahu jalan ke Semarang, semisal mau ke Tugu Muda, ya misalnya ke Tugu Muda nih, tapi hanya bermodalkan nekat boleh, tetapi jangan ketika tersesat tanya, ya Mbak atau Mas arah ke Tugu Muda kemana ya? Nah, kayak gitu ya. Jadi diskusi. Begitu juga, jangan malu bertanya. Itu ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya itu dokumentasi. Ya, seorang mencatat poin-poin penting baik dalam melakukan self direct learning dan atau discussion. Nah, ketika teman-teman sudah belajar sendiri nih, juga melakukan diskusi. Nah, teman-teman juga bisa mendokumentasikannya dengan menulis apa yang sudah dipelajari. Nah, apa yang sudah dipelajari tadi harus ditulis sehingga tidak mudah lupa. Karena dalam salah satu mahfuzat itu banyak mahfuzat ya. Ada yang mengatakan bahwa afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Nah, lupa. Kalau nggak ditulis, lupa. Maka poin-poin apapun yang mungkin teman-teman dirasa penting, nah, itu harus ditulis. Bahkan mahfuzat pun mengatakan bahwa ada salah satu bunyi mahfuzat mengatakan ilmu itu seperti binatang ternak. Ya, ilmu itu adalah binatang ternak. Dan catatannya itu adalah talinya. Apabila binatang ternak tadi tidak ditulis, ya, atau tidak dikaitkan, maka binatang ternak itu akan kabur. Begitu juga ilmu. Ilmu kalau nggak ditulis, ya kabur, hilang, lupa, dan lain-lainnya. Karena lupa itu adalah manusiawi. Gitu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami pola belajar ya, pola belajar yang mungkin saya sampaikan tadi, maka pola dakwah pun pada masa pandemi sudah mengalami banyak perubahan, ya, banyak perubahan juga. Artinya apa? Yang awalnya dulu ya, majelis ilmu, majelis pengajian, serta yang harus bertemu, memaksakan kita untuk bertemu atau duduk di majelis itu. Ada yang mengatakan untuk mendapatkan keberkahan dalam satu majelis itu, sekarang harus berubah. Ya. Berubah. Proses penyampaian dakwah mengalami transformasi tidak lagi melalui offline, ya, tetapi dilakukan secara online melalui bermacam media seperti YouTube, Instagram. Sekarang kan banyak ya live Instagram, live di YouTube dan lain-lain, sehingga semua orang pun bisa menyaksikannya melalui internet yang memaksakan kita untuk tetap di rumah saja, tapi kita mendapatkan ilmu. Nah, itu ya, mendapatkan ilmu. Tetapi naasnya, ini saya sering menemukan bahwa kebanyakan teman-teman itu ketika dengar webinar nih, ada free e-sertifikat. Itu sering banget kalau cuma daftar tok, ya. Setelah daftar, ngelihat masuk sebentar di webinar tersebut, terus dikasih link, ya, dikasih link absensi, setelah itu diisi, kabur tuh orang. Ini butuh sertifikat kah atau butuh ilmunya? Nah, ini PR besar nih. Ketika kita di masa pandemi seperti ini butuh sertifikat kah atau butuh ilmunya? Udah rugi kuota, ya kan? Rugi segalanya, tetapi teman-teman memaksakan diri untuk tetap ikut, tapi dapat sertifikat. Sebenarnya, nah, saya tanya, butuh sertifikat atau butuh ilmu? Ini coba saya tanya, ini ada Mbak, siapa ya? Ada, coba Putri.
Putri coba ditanya. Saya tanya, coba dijawab. Kedengeran suara saya? Dengar, Kak. Ya, coba. Dijawab, butuh ilmu atau butuh sertifikat? Butuh dua-duanya, Kak. Ya, butuh dua-duanya. Benar, Kak. Ilmu penting. Coba Mas Radit. Apa-apa? Ilmu penting, sertifikat juga butuh. Mas Radit coba. Butuh ilmu apa butuh sertifikat? Butuh uang, Mas. Oh, Butuh butuh kan? uang. Kewajiban Apa? demi juga. Butuh kasih sayang. Kewajiban demi. Ini malah Putri butuh kasih sayang ya. Gimana Mas Radit? Ya butuh ilmu lah, Mas. Kalau sertifikat kan bisa nyekain punya teman, Mas. Oh, gitu ya. Lain nih. Ketahuan. Ya, Mas. saya lanjut. Gitu. Buat Iya. Tuh ketahuan tuh sama Putri. Oke. Selanjutnya ya, ada pola dakwah yang masa pandemi ini adalah rewatching video. Nah, ketika misal nih teman-teman misal nggak bisa hadir nih, contoh di webinar yang saat ini kita laksanakan, mungkin teman-teman bisa melaksanakan ketika ini sudah di recording, maka kita bisa melihat kembali apa hasil diskusi yang disampaikan oleh pemateri, sehingga layak apa ya, ketika kita melihat atau rewatching video tersebut, kita seakan-akan hadir di majelis tersebut. Nah, ketika di majelis apapun ya, saya sarankan dan saya cuman usikum wa iyaya, saya hanya memberikan nasihat. Ya, selebihnya teman-teman ketika hadir di majelis ilmu, entah itu online, biasakan untuk apa ya? Biasakan untuk berpakaian seperti layaknya ketika kita hadir dalam forum tersebut. Karena apa? Ini adalah ilmu ya. Ilmu apapun itu berbentuk ilmu ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, ya kan? Cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Artinya apa? Bermaksiat di sini bukan berarti apa? Ya bermaksiat juga bisa, tetapi saya kontekskan teks tersebut pada saat ini, yakni apa? Proses penyampaian ilmu apapun itu harus dihadirkan dengan niat yang baik ya. Dengan kita duduk menyimak ya. Jangan-jangan ini ada yang ini ya. Ada yang rebahan. Banyak ya yang rebahan ya. Ini teman-teman mungkin ada yang rebahan ya. Ya. Terus selanjutnya ada safety database. Nah, pola dakwah juga kita ini adalah karena video kegiatan dakwah mampu disimpan secara mudah, aman, dan transparan. Sehingga seorang ketika ingin menyimpan atau mendownload video tersebut bisa diakses mudah. Contoh, pertanyaan-pertanyaan lucu misal tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nanti muncul semua tuh di YouTube misalnya. Nah, kita bisa mudah mengakses data tersebut sehingga ketika misalnya kita bisa melihat itu, oh ini menarik nih, kita bisa menyimpan atau mendownload video tersebut dalam PC kita ataupun gadget kita. Ya, oke, next. Karena waktunya terbatas ya mungkin. Nah, karena ini di masa pandemi, sebelum masa pandemi pun sudah ada inovasi. Contoh ya, ruang guru. Saya sorry menyebut merek. Contoh ini ruang guru nih. Pada tahun 2014
telah berdiri bimbel online yang saat ini menjadi bimbel terbesar di Indonesia yang diprakarsai Adama Belfasyah Devara. Sehingga ini menjadi titik terang bagi masa depan pendidikan Indonesia. Nah, karena ini di masa pandemi dan sebelum di masa pandemi pun sudah ada terobosan, inovasi yang untuk menjawab apa yang saya sampaikan di awal, bahwa literasi atau minat baca seorang anak didik atau mahasiswa itu memang agak kurang. Nah, karena pengguna internet, ya, pengguna Google dan internet kita itu yang terbesar adalah Indonesia. Maka ini dimanfaatkan oleh Mas Devara ini. Untuk apa? Untuk mengubah pola pembelajaran itu dari yang awalnya tegang, semuanya penuh dengan tugas-tugas yang pusing ya, pusing, dan akhirnya the power of kepepet adalah salah satu caranya, pakai jalur alternatif, entah itu apa adanya, entah itu apa jalannya, terobos. Kalau bahasa orang Jawa itu los, rak rewel. Nah, artinya apa? Ketika ada ketika udah mau sampai deadline-nya ini baru dikerjain. Nah, ini beda oleh Mas Devara ini. Beliau memiliki terobosan sehingga saat ini Ruang Guru memiliki lebih dari 17 juta ya. 17 juta user dan 300.000 guru. Nah, ini suatu prestasi yang bisa dikatakan prestasi yang gemilang menurut saya, karena semuanya proses pendidikan itu terkesan dengan variasi ya, banyak variasinya. Belajar itu nggak muluk-muluk seperti itu tok di kelas, tapi kita bisa mengaksesnya itu dengan di mana saja dan kapanpun, dan dengan metode pembelajaran yang seru, singkat, tapi mengena gitu. Usernya pun dimanjakan dengan fitur-fitur yang mudah untuk diakses serta dipahami, sehingga Ruang Guru saat ini tetap eksis. Bahkan selain Ruang Guru banyak platform-platform yang berdiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau mencerdaskan anak-anak bangsa kita untuk kedepannya Indonesia bisa tetap kokoh, ya, perbedaan dalam, ya, diversity in unity, perbedaan dalam kesatuan, ya, meskipun kita beda tapi kita tetap satu, ya. Begitu juga mungkin ya, karena ini di era pandemi tidak, dan saat ini sudah ada ya kegiatan ini, tetapi mungkin bisa jadi ada ruang kiai. Ya, ini bukan kapasitas saya, tetapi mungkin saja ada terobosan baru yang ada ruang kiai di mana santri sebagai usernya. Mungkin bisa jadi ataupun bukan santri pun bisa mengakses. Artinya apa? Islam bisa dipelajari oleh orang siapapun yang ingin belajar Islam. Nah, mungkin ini hanya angan-angan saya, mungkin layaknya Ruang Guru, bermacam terobosan dan inovasi dilakukan agar proses transfer keilmuan serta dakwah bisa disampaikan. Nah, bukan melalui aplikasi, tetapi melalui platform yang sering digunakan. Nah, maka kita sering melihat forum-forum yang dibuat untuk apa? Untuk tajdidul iman. Ya, untuk memperbarui keimanan kita. Nah, di satu sisi juga proses pendidikan kita juga proses dakwah kita juga fokus dalam kajian yang ada di pondok pesantren. Nah, maka layak ketika pondok pesantren banyak sudah menarik kembali santri-santrinya untuk tetap belajar di pondok, karena pondok adalah lembaga pendidikan yang bernafaskan, bernafaskan Islam untuk memahami, menghayati atau mengamalkan ajaran Islam atau tafaqquh fid din, ya, bisa disebut seperti itu ya. Sehingga proses pembelajaran itu pun
tetap belajar, tetap berjalan, gitu ya. Oke, next. Sebentar ya. Nah, selanjutnya itu ada lagi yang karena ini kita berbasis teknologi, banyak manfaatnya ya, manfaat yang bisa kita ambil dari masa pandemi saat ini. Pertama, manfaatnya adalah kita bisa mudah mengakses semua apa yang kita butuhkan, ya. Entah itu dari sisi dakwah dan juga di sisi pendidikan, maka ini saya kira urgent ya untuk disampaikan bahwa semua yang kita butuhkan itu bisa diakses di internet. Maka terobosan-terobosan di dalam instansi, di berbagai instansi, digital lib, atau library digital, atau digital yang berbasis, perpustakaan yang berbasis digital. Sehingga teman-teman tidak harus datang ke perpustakaan, tetapi Anda bisa mengakses itu kapanpun dan dimanapun melalui smartphone. Terus yang kedua, model pembelajaran itu tidak monoton, sehingga bervariatif, ya, bervariasi, tidak monoton. Terus yang ketiga, kita bisa berkenalan dengan siapapun, ya, memperbanyak relasi, ya. Tapi di satu sisi juga kita teknologi di masa pandemi ini, proses pembelajaran dan dakwah ini mengalami hal yang negatif juga. Artinya apa? Mungkin teman-teman merasakan, bosan di rumah megang HP terus. Ketika kita megang HP pun kadang dimarahin orang tua, padahal kita lagi ikut webinar. Nah, gitu. Ketika kita ikut seminar misalnya, ikut seminar nih, udah dengar, udah dikerasin, tapi tetap aja dimarahin. Ya, itulah namanya. Ya, sisi negatifnya itu juga. Satu sisi juga, ketika kita mendapatkan kuota bantuan, kadang kita juga ya tidak memanfaatkannya atau kurang memanfaatkan kuota yang telah diberikan oleh pemerintah. Kadang kita menggunakan mungkin ya, saya nggak suuzon, tetapi saya husnuzon kepada teman-teman semua bahwa kadang dipakai untuk ngegame atau apa. Tapi di satu sisi saya tetap berhusnuzon, teman-teman bisa atau mampu memanfaatkan bantuan kuota internet dengan semaksimal mungkin. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya meminta ridhonya. Mohon maaf atas kekurangan dan ketika ada tutur kata yang kurang kurang enak dan menyakiti perasaan teman-teman. Saya mohon maaf karena saya adalah makhluk kasar ya. Kalau makhluk halus, enggak lah, saya bukan makhluk halus. Jadi saya adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus ya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rian atas pemaparan materinya yang sangat bagus sekali tentang urgensi pendidikan dan dakwah di masa pandemi. Bagaimana pendidikan dan dakwah ini sudah berganti pola dari yang sebelumnya normal, kemudian sekarang itu harus beradaptasi dengan situasi yang sekarang terjadi ya Mas. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan dinyalakan audionya. Dan jangan lupa perkenalkan dirinya. Silahkan. Halo semuanya. Yang susah jaringan, chat aja nggak apa-apa. Oh ya, dikirim lewat message di pesan di Google Meet
boleh silahkan. Atau sambil menunggu pertanyaan, Mas, saya ingin menanyakan, kan di masa pandemi ini kita itu kan harus memanfaatkan teknologi dengan baik kan. Nah, kita harus beradaptasi dengan digital. Kemudian pada dakwah sendiri kan dari sebelum pandemi hingga sekarang pun itu sudah banyak dakwah melalui digital, melalui sosial media, dari IG, YouTube, dan sebagainya, dari lini media massa. Kemudian itu banyak sekali hoax yang tersebar, Mas. Misal dari media yang diupload ke YouTube atau di IG itu hanya sebagian gitu, jadi tidak full. Jadi yang ditangkap oleh peserta penerima itu tidak semuanya benar gitu. Bagaimana sih, Mas, cara kita menyikapi yang seperti itu tuh? Oke, ini saya langsung jawab ya. Ya, boleh, silahkan. Oke, saya kira pertanyaannya sangat menarik ya dari Mbak Sinten Niki. Mbak Rindi. Oke, Mbak Rindi ya. Saya kira ini menarik ya pertanyaan Mbak Rindi. Memang ketika dari kacamata saya pribadi ya, ini bahwa memang dakwah kita saat ini yang awalnya hanya penggalan-penggalan ya, yang mungkin menyebabkan fahmus sakim ya. Bisa saya katakan fahmus sakim, artinya apa? Perspektif yang salah, gitu kan? Sehingga orang bisa mengkafir-kafirkan, mudah mengkafirkan yang lain. Nah, ataupun banyak hoax-hoax yang tersebar sebelum era pandemi. Nah, kalau saya lihat ya, kalau dari kacamata saya sendiri, yang harus kita lakukan ya adalah bagaimana kita meng-cross-check kembali apa yang disampaikan oleh pemateri tadi atau pembuat video tadi, dengan melihat ini di menit berapa sih, atau kita melihat gimana. Nah, atau kita juga bisa meng-cross-check itu, contoh ya, ini selain dakwah ya, ini saya sering melihat misal pergolakan politik kita ya, bahwa contoh ada satu orang yang bilang seperti ini padahal itu udah diedit. Nah, kita harus melihat video aslinya seperti apa sih. Nah, itu kalau menurut saya harus kita lakukan. Karena apa? Saya melihat itu banyak editor-editor yang memang bisa dikategorikan nakal ya, untuk memecahkan pandangan orang, sehingga kita bisa melihat bahwa pandangan orang akhirnya berbeda dan akhirnya membuatkan gejolak-gejolak yang memecahkan kedaulatan Republik ini. Sekarang yang kita butuhkan adalah damai, ya, damai dan percaya terhadap sesama. Ya, itu mungkin dari saya, Mbak Rindi. Oh ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan dari peserta akan saya bacakan. Ini dari Muhammad Erik Satya Wahyudi, mahasiswa Prodi Pendidikan di Universitas Negeri Semarang, UNES. Jadi begini, merefleksi dari pembelajaran daring yang saya rasakan saat ini, pandemi, sistem pembelajaran perkuliahan dosen cenderung mengacu pada pemberian tugas daripada menjelaskan materi. Seharusnya urgensi pembelajaran yang bermakna diminta jangan kasih banyak tugas, namun maksud pembelajaran bermakna itu juga tidak jelas ukurannya. Pembelajaran yang bermakna semestinya juga harus ada capaiannya, misalnya output pada kualitas. Maka dari itu, kualitas apa yang akan dilihat dan bagaimana menghasilkan output atau kualitas baik jika pembelajarannya cenderung membebani mahasiswa. Literasi digital yang terbatas dan jaringan kuota internet juga masih banyak menjadi permasalahan besar. Bagaimana saran pendidikan yang baik agar tercipta output kualitas yang baik walaupun di tengah pandemi yang serba kekurangan ini?
dari pertanyaannya apakah bisa diterima Mas Rian? Iya, bisa. Ya. Oke, dari Mas Sinten tadi? Mas Erik Setio dari UNES. Oke, Mas Erik ya dari UNES. Ya, kalau saya pribadi melihat bahwa memang saya lihat memang kebanyakan kita itu mengalami hal yang sama ya. Di pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga pun saya merasakan ya, bagaimana belajar di online dengan limited kuota, dengan semuanya. Kalau menurut saya, hemat saya bahwa eh, harusnya dosen atau tenaga pengajar itu tidak membebani mahasiswanya dengan tugas-tugas. Karena tugas itu pun bisa dimanipulasi loh. Benar atau enggak? Kita sama-sama mahasiswa. Dulunya mahasiswa ya. Saya juga masih mahasiswa ya. Artinya apa? Tugas itu tidak menjadikan kita sebagai generasi yang pinter. Nah, makanya di awal pandemi memang sering ya pengajar itu atau dosen memberikan maraton tugas atau tugas maraton, ya. Maraton pagi aja jarang, kok ini maraton tugas gitu. Ini kaum ahli rebahan itu pada ngamuk ini, ya. Ahli rebahan ngamuk ini karena apa? Wong kita yang di kelas aja sering mungkin ngantuk atau apa ya. Ini kok ketika belajar online dengan kualitas yang seperti ini, kuota internet yang terbatas, harusnya kita memberikan solusi atau dosen harusnya membimbing. Jadi outputnya itu apa? Misal ya ini satu pelajaran bahasa Inggris misalnya. Ketika kita belajar bahasa Inggris, bagaimana mahasiswa able to speak English well? Ya, mampu berbicara bahasa Inggris. Dengan apa? Misal di video call seperti ini. Saya kira berbicara setiap hari mungkin di kelas ya, melalui ruang virtual. Dengan kita belajar dengan belajar dengan santai, guyonan, itu lebih baik daripada tugas. Ketika teman-teman nggak punya nggak paham bahasa Inggris apa, you can ask to all friends, ya. Kita bisa bertanya di ruang virtual itu, sehingga output yang kita dapatkan dari pembelajaran itu dapat gitu loh. Nggak melulu tugas, ya kan? Jadi itu mungkin dari saya seperti itu, bagaimana pembelajaran online bisa efektif ya, dengan kuota yang maksimal minim, tapi kita bisa mendapatkan output dari pembelajaran yang kita dapatkan. Contoh misal dari ulumul Quran, kita belajar bagaimana konsep nasikh mansuh misalnya. Nah, kita diskusikan baik di grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu paling irit kuota kalau menurut saya. Nah, gitu ya. Mungkin itu dari saya. Sekian. Oke. Baik Mas, atas jawabannya dari Mas Erik sendiri, apakah ada sanggahan dari jawaban dari pemateri? Atau sudah cukup? Oke, cukup. Terima kasih Mas Arik atas pertanyaannya. Gini Mas, dari mengacu jawaban Mas Rian tadi, bahwa pendidik dan peserta didik itu harusnya kan berkolaborasi begitu kan, untuk menghasilkan output dengan kualitas yang baik. Lalu bagaimana dari sisi pendidik sendiri yang harus, mungkin seorang guru itu mengampu beberapa kelas, jadi itu kualitasnya itu kan pasti beda. Terlebih kan peserta didik itu metode belajarnya itu berbeda-beda gitu loh. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang audio visual begitu. Jadi dalam proses KBM sendiri kan mungkin tidak 100% berjalan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya sendiri.
Lalu seharusnya itu yang seperti apa, Mas? Sebagai pendidik, sebagai seorang pendidik begitu. Atau kita sebagai mahasiswa mungkin bisa mengajarkan tetangga-tetangga kita mungkin. Oke. Kalau saya pribadi ya, saya melihat ini memang pandemi ini merubah segala hal ya. Ya. Saya melihat bahwa harusnya kita atau ya mahasiswa, terkhusus yang KKN ini kan ya, mungkin karena KKN ini juga mungkin di rumah sendiri-sendiri ya. Iya, Mas, ini. Nah, ini kan di rumah sendiri-sendiri. Saya kira harus ada jiwa gotong royong. Memang tenaga pendidik itu tugasnya kan menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang dari materi ya, dari materi apa yang disampaikan, dan juga ada forum-forum diskusi. Nah, kita mungkin ini kan selain mahasiswa ya, ini kita sebagai mahasiswa yang di rumah itu juga harus memberikan kontribusi kita untuk mengajarkan anak-anak didik, anak-anak kecil itu diajarin. Nah, ini saya juga di rumah, dan dulu sebenarnya saya contoh ya, ini contoh kecil itu saya ketika sedikit cerita nggak apa ya, ketika saya di Semarang itu kan saya kan lulusan di UIN Wonosobo itu aslinya bulan April. Nah, berhubung pandemi saya kan tinggal di kosan di arah Purwoyoso, di Purwoyoso. Nah, itu banyak anak-anak kecil, sehingga ketika saya sholat maghrib, saya ajarin ngaji. Ya, sebisa mungkin. Itu kan hal simpel, tetapi itu berharga bagi anak-anak kecil. Jangan sampai anak-anak itu tahu cuman main tok. Kan itu bahaya. Kalau main tok, akhirnya apa? Generasi kita selanjutnya itu loh yang kita pikirkan. Nek kita udah purna, generasi selanjutnya mau gimana? Mau dibawa kemana Indonesia ini? Kan kayak gitu. Terus setelah Isya kita ajarin lagi apa yang menjadi PR teman-teman adik-adik kita itu, kita ajarin semaksimal mungkin. Contoh kita misal bahasa Arab, ajarin bahasa Arab. Matematika kan nggak berat-berat amat kalau di SD kan atau SMP. Paling 1 kali 1 2, 1 kali 1 berapa gitu kan. Ya kan mungkin bisalah kita apa ya, meskipun saya bisa dikatakan nggak pintar-pintar amat matematika, tapi kita harus menjadi agen of change, ya tadi menjadi agen perubahan. Ya, itu yang mungkin saya sampaikan. Oke. Baik, Mas, terima kasih. Apakah dari peserta yang lain mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah dicukupkan? Itu ada Mas Radit tuh. Dari Mas Radit mungkin, silahkan, Mas. Oh ya, ini. Dari Mas Radit dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan psikologi. Bagaimana cara peningkatan nilai tawadhu dan nilai disiplin pada peserta didik dipandang dari sudut psikososial, trust and care antara pendidik dan peserta didik kan harus terjalin. Lalu bagaimana menanggapi hal tersebut? Bisa diulangi Mbak pertanyaannya Mbak? Bagaimana cara meningkatkan nilai tawadhu dan nilai disiplin pada peserta didik? Nilainya itu dipandang dari sudut pandang psikososial, trust and care antara pendidik dan peserta didik yang harus terjalin. Halo. Ada suara nggak? Ya, Mas Radit, monggo Mas. Bisa dijelasin nggak Mas? Silahkan. Pertanyaannya seperti apa Mas? Oh, jadi yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya gini, lebih ke urgensi pendidikan ya. Nah, ini kan membahas tentang itu lah. Bagaimana cara peningkatan nilai tawadhu dan nilai disiplin pada peserta didik? Kan jika kita pandang dari sudut psikososial, trust and care antara pendidik dan peserta didik, itu kan harus terjalin. Lah, bagaimana Mas sendiri menanggapi hal ini gitu? Terima kasih.
Ya, kalau saya sendiri ya, karena ini kan masa pandemi ya. Tapi di satu sisi kadang juga peserta didik dan pendidik itu kan, atau peserta didik kan memberikan tugas ya. Nah, di satu sisi juga saya kira bukan hanya peran dari pendidik, tetapi harus ada peran dari orang tua yang mengajarkan bagaimana tetap harus tawaduk terhadap terhadap apa yang ia punya, ya, terhadap apa yang menjadi ilmu yang ia dapatkan dari pendidik ya. Mungkin saya kira itu ya, adanya peran orang tua yang mungkin menggantikan dari menggantikan dari apa yang menjadi tugas orang tua dijatuhkan suatu tanggung jawab seperti itu kan tidak bisa maksimal. Nah, otomatis mungkin timbul pertanyaan yang sebelumnya tadi, di mana mahasiswa merasa hanya dijelik saja tanpa dia merasa itu sebenarnya itu tanggung jawab dia gitu. Jadi mengeluh, padahal niatnya dari dosen itu baik, tapi saat diterimanya kurang baik itu karena ketidakadaan trust dan care antara pendidik dan penerimanya. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Sekedar untuk tidak membela siapa yang dididik ataupun membela pendidik, tapi mungkin itu yang dibutuhkan. Soalnya kan saya mendengarkan kembali dari podcastnya Om Deddy dengan itu Menteri Pendidikan, bahwasanya psikososial atau emosional itu dibutuhkan antara pendidik dan juga yang dididik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini sudah cukup, Mas Rian? Ya, cukup. Tadi hanya tambahan dari Mas Radit. Oh iya. Baik, terima kasih seluruh peserta. Mungkin sesi tanya jawabnya saya tutup ya, mengingat waktu yang sekarang udah di jam sholat zuhur. Saya akan membacakan mungkin kesimpulan dari materi kita hari ini. Bagaimana urgensi pendidikan dan dakwah ini di masa pandemi? Ya, kita itu sebagai mahasiswa harus aktif gitu dalam membantu dan beradaptasi selama pandemi ini dengan membantu kawan tetangga-tetangga kita atau orang-orang terdekat kita dengan ilmu-ilmu kita. Mengingat pola pendidikan dan dakwah sendiri selama pandemi ini berubah dengan signifikan ya Mas ya. Dari yang semuanya bisa diakses dengan cara langsung, kita harus beralih dengan mode dalam jaringan atau kita harus online, harus mencari akses internet terlebih dahulu. Terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Saya dari moderator undur diri. Terima kasih Mas Rian atas materinya yang luar biasa. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan kurang mengenakan hati kalian semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita, Mas Rian dan Mbak Rini sebagai moderator.
Ya, jangan lupa ya, untuk absensinya sudah dikirimkan melalui room chat di Google Meet ini ya. Demikianlah acara webinar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku ini. Kameranya mau kameranya mau dinyalakan ya. Siapa yang foto siapa? Silakan untuk Mbak Lydia. Ya, Pak. Terima kasih. Acara yang terakhir yakni penutup. Terima kasih kepada seluruh peserta dan kepada pemateri kita. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati antum sekalian. Mari kita tutup acara pada siang hari ini, webinar kita, dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rian. Ya, sama-sama.